Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kali ini kami mahasiswa STAI Ibnu Sina Batam akan melaksanakan praktek kewirausahaan dalam rangka menyelesaikan tugas ujian semester 6, yaitu mewawancarai pengusaha sukses yang ada di Batam. Dan kali ini kami telah berada di warung makan Pacitan. Kabarnya nih, warung ini udah berdiri lama banget, bahkan sebelum kami lahir. Yuk kita wawancari ownernya. Kita cari ilmu bersama-sama. Salam pengusaha sukses masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada hari ini kami dari mahasiswa STAI Ibnu Sina Batam akan melaksanakan praktek kewirausahaan. Saat ini kami sedang berada di warung makan Pacitan yang sangat fenomenal di Batam. Nah, kali ini perkenalkan, sebelumnya saya Ahmad Muklis dan rekan-rekan saya. Saya Rahmawati. Saya Dewi Sapitri. Saya Denis dari Audi. Baik teman-teman, kali ini kita akan mewawancarai owner dari warung makan Pacitan. Langsung saja kita bertanya kepada ownernya. Selamat malam Kak. Malam. Sebelumnya mau perkenalan dulu dong sama Kak siapa? Nama saya Vina. Vina. Iya. Boleh nggak Kakak ceritain dikit tentang latar belakang kakak asalnya dari mana? Sebelumnya apa memang lahir di Batam atau apa dulunya perantau gitu? Kalau orang tua dulu ya merantau, tapi saya lahir di Batam dan usahanya orang tua juga mulai dari di Batam dari Lampung. Sebelum di Batam orang tua sudah punya usaha juga di daerah. Enggak, itu lah. Berarti merintis di Batam. Merintisnya semua di Batam. Kalau boleh tahu Kak, itu kira-kira tahun berapa ya? Awal. Warung itu tahun 89. Tahun 89. Dari nenek, mama, terakhir di. Wah, berarti kan udah generasi ketiga nih cerita. Iya. Wow, keren ya guys. Tapi banget loh kita. untuk lokasi emang udah berpindah-pindah. Oh, berarti udah banyak cabangnya. Bukan cabang sih, lebih ya kayak mana zaman dulu kan. Penggusuran kayak kita pindah di sini. Oke, gimana Kak Dewi mau ditanyakan? Lanjut untuk Kak Vina, bagaimana awal mula dirintis sama ini? Boleh ceritakan sedikit bagaimana awal mulanya? Ya. Bisa sampai udah sebesar ini sampai sekarang. Dari kakek nenek, akhirnya mama sama bapak, terus aku. Gak orang bilang pewaris juga enggak, soalnya kita memang dari tahun ke tahun kan susah mempertahankan warung ya. Dulu juga kita ya usaha sendiri, punya usaha ini. Baik, ini sedikit tambah pertanyaan. Jadi sepanjang dari tahun 89 ya, jadi dari tahun 89 sampai sekarang ini apa saja kendala yang dihadapi oleh masyarakat namanya Pak? Kalau misalnya dari kakek nenek ya udah lalu ya. Terus kalau tahun aku sendiri pun ya sama, apalagi kita udah ngelewatin masa pandemi. Sebenarnya dari awal pandemi itu 2020 itu sebenarnya aku udah manage juga lah di warung ini, udah mulai di warung makan. Di tahun 2020 langsung pandemi. Situ keadaannya juga baru pertama kali pindah ke warung yang lokasinya sekarang ini. Oh, jadi pindah di sini itu saat setelah pandemi. Sebelum Januari kita pindah, Februari kita pandemi ya. Jadi kayak mana tuh waktu masa pandemi itu warungnya? Itu ada orang datang. Iya, itu benar-benar kayak kan pada di ini kurang kan. Lama loh pandemi. Di apa ya namanya? Isolasi. Ya, masa kita mau bongkar waktu pandemi? Gak mungkin juga nih. Itu udah strategi pokoknya gimana pun bisa berpenghasilan lah. Soalnya di situ juga kan ngelihat keadaan karyawan juga kan pandemi, makanya tetap pengen buka. Walaupun mikirnya yang penting kalau bisa ikut makan jadi gaji. Oke, mungkin kalau apa di sini jumlah karyawannya berapa kira-kira? Ini sih warung kita 24 jam, jadi ada 2 shift. Ya, pantes sih udah jam 12. Iya, masih bisa kan? Ini jam 12 kurang 10 menit loh, jam 12 malam teman-teman. Jadi tapi kita kayak 2 shift. Lumayan juga kan? Satu shift berapa orang? Shift pertama itu kita ada 3 orang. Shift malam ini paling banyak 5 orang. Jadi masak semua berarti? Belum masak semua? Iya, semua bisa masak. Akan orang. Berarti akan karyawan di sini. Jadi
Kira-kira mau ada tambahan? Baik, mungkin saya mau dengar sedikit ya Kak. Kira-kira untuk kita nih ya anak muda gitu ya. Kira-kira apa motivasi yang terbaiknya untuk memulai dalam berwirausaha? Kadang tuh kita sebagai anak muda itu lebih banyak pesimis ya pada saat ingin membangun usaha. Kemarin tuh saya dibilang kamu tuh waris bukan perintis. Tapi kan tetap aja mau dibilang waris, ternyata kita juga harus banyak berkorban di dalam itu. Struggle banget. Jadi menurut aku motivasinya apa ya? Dulu juga pesimis, pokoknya jangan pesimis walaupun kita tahu resikonya apa. Tapi sebenarnya dari kita ada pengalaman sebelumnya juga kan, jadi kan ya yang paling baik itu ya pengalaman. Jadi bapak udah ngasih tahu harus kayak gini, coba dilakuin lagi gitu. Jadi lebih banyak ilmu didapat dari orang tua nih ya. Iyalah, yang paling penting itu kan pengalaman kan. Pernah nggak Kak ada pengalaman pahit di yang Kak alami lah, misalnya ngadepin customer atau karyawan sendiri gitu? Cerita dikit dong. Banyak itu. Memang kalau ngomongin itu banyak. Yang paling berkesan, yang paling berkesan. Maksudnya sebenarnya yang sulit itu menarik karyawan sih menurut aku. Malah nyari karyawan yang sulit ya? Iya. Atau karena kriteria yang terlalu tinggi kan? Nggak tahu ya, aku ngerasanya tuh kalau nyari karyawan itu susah karena kita banyak dibilang bahwa nanti karyawan aku tuh, mantan karyawan aku tuh di luar sana tuh buka usaha yang sama. Ngerti nggak? Begitu. Kita Karyawan struggle itu aku. ya. Jadi yang awalnya dia ikut bareng, menu resep sama, tiba-tiba dia punya warung sendiri. Setelah dia paham, malah dia Itu sih. Saya bisa punya Itu memang jadi bersaing ya. Gitu. iya ya. Rasanya sama. Itu ya. Karena dia tahu banyak kan. Ini nama Pacitan mereka orang tua dari Pacitan. Iya, Kakek nenek dulu. kakek nenek Pacitan ngerantau ke Pinang awalnya, baru ke Batam. Pinang. Iya, Pinang dulu. Ini 1980. 1980. Berarti sekarang udah 2024. Masih berapa tahun itu? Udah berapa ya? 35 tahunan ya. Sebenarnya dari bapak kecil juga sama kan. Karena kemarin juga udah 50. Kak, ceritain itu dong menu-menu yang dijual kan? Yang best seller kan? Iya, yang best seller juga. Sebenarnya ya di dalam warung kayak seperti ini kan kayak kalian lihat menu itu banyak. Iya. Cuman kuncinya itu di sambal. Ya, jadi kita tuh mempertahankan sambal. Sekarang sih jadi banyak variasi sih sambalnya. Aja. Yang paling best seller apa biasanya? Lauk Ayam yang dibakar kali ya, yang dibakar-bakar tuh best seller. Oh. Sama mungkin ada tambahan baru. Muncul lah komen-komen dari Gojek itu sambal setannya. Sambal setan. Mungkin dari bumbu ayam bakar itu mungkin makanya jadi orang suka mungkin Iya. makanan itu. Oh, ada di Gojek juga. Ada di Gojek, ada di Grab. Oh, berarti di Shopee online lah ya di sini. Shopee online. Kakaknya ini masih single atau sudah menikah? Aku insyaallah udah ke arah sana. Oh, OTW ya guys. Untuk lokasinya di mana ya, Kak? Iya. Oh, spesifiknya untuk lokasi warung Pacitan ini. Ini mungkin kalau kalian tahunya di Happy Garden, tapi sebenarnya alamatnya Windsor Park Pas 3. Jadi kalau Gojek nelfon itu pasti ngomongnya Happy Garden, baru ya. Oh, gitu. Kalau lokasi pastinya di Windsor Park Pas 3. Tapi nama tenernya di tempatnya Happy Garden. Happy Garden. Oke teman-teman, demikian wawancara kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan berterima kasih kepada Kak Vina, khususnya selaku pengusaha di bidang kuliner ini, yang telah memperkenankan kami sebagai mahasiswa untuk banyak belajar di sini. Oke teman-teman, demikian pertemuan kita. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.